Sudah dengar tentang kisah Rasulullah dan seorang tunanetra? Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Rasulullah dan seorang tunanetra. Kisah ini kembali saya ambil dari buku Rasulullah The Untold Story, karangan Ustadz Ali Abdullah. Begini kisahnya. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada para petinggi-petinggi Mekah. Saat itu Rasulullah tengah menghadapi beberapa orang terkemuka dari kaum Quraisy, yakni Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menghadapi pemuka Quraisy tersebut dengan maksud menjelaskan tentang hakikat Islam kepada mereka, agar mereka beriman dan mengikuti jalan Islam. Dengan kata lain, Rasulullah SAW sedang berada dalam kondisi dakwah yang sangat serius. Tiba-tiba datang seorang lelaki tunanetra, tangannya meraba-raba karena sulit berjalan. Laki-laki tunanetra tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia masuk ke majelis tempat Rasulullah SAW yang sedang menghadapi para pemuka Quraisy. Ketika Rasulullah SAW berhenti berbicara, Abdullah bin Ummi Maktum menyela dan meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkannya beberapa ayat Al-Quran. Rasulullah merasa dakwahnya kepada para petinggi Quraisy itu menjadi terhenti dengan keberadaan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian beliau bermuka masam dan mengabaikan permintaan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Tak lama kemudian, turunlah wahyu dari Allah untuk menegur perlakuan Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra itu. Wahyu tersebut adalah surah Abasa, yang artinya bermuka masam, untuk mengontrol akhlak beliau agar senantiasa patut menjadi contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Artinya, dia bermuka masam dan berpaling, lantaran datang kepadanya orang buta itu. Padahal, adakah yang akan memberitahumu, boleh jadi dia akan menjadi orang suci, atau dia akan ingat, lalu memberi manfaat kepada ingatannya itu. Adapun terhadap orang yang merasa diri cukup, maka engkau menghadapkan perhatian kepadanya. Padahal, apalah rugimu kalau dia tidak suci. Dan adapun orang yang datang kepadamu berjalan cepat, dan dia pun dalam rasa takut, maka engkau terhadapnya berlengah-lengah. Setelah turunnya wahyu tersebut, Rasulullah SAW kemudian menghadap kepada Abdullah bin Ummi Maktum dan berkenan memenuhi permintaannya. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian menjadi orang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berjumpa dengan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW menunjukkan wajah yang berseri-seri. Begitulah akhlak Rasulullah yang terwujud dalam kehidupan nyata secara indah. Selain karena beliau memang berakhlak mulia, Allah juga senantiasa mengontrol setiap perilaku dan perbuatan beliau, agar menjadi suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia. Wajar saja jika dikatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hikmah dari kisah yang menjadi sebab turunnya surah Abasa tersebut adalah bahwa Rasulullah menjadi tauladan akhlak yang mutlak bagi kita. Karena setiap perilaku beliau senantiasa dipantau dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bagaimana Allah menjaga Rasulnya. Pantaslah jika Rasulullah SAW dikatakan maksum, yang berarti sempurna atau tanpa dosa. Beliau menampilkan akhlak yang mulia, budi yang luhur, dan kebenaran dalam setiap kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.